mengetahui kebenaran berpikir, pola pikir kreatif itu sebagai apa, gitu ya. Eksistensi atau keberadaan makhluk hidup itu seperti apa. Jadi dari situlah kita mulai berpikir secara rasio. Untuk mengetahui segala sesuatu, maka kita harus berpikir daya untuk mengetahui hal yang belum kita ketahui. Jadi filsafat itu tentu dalam hal ini sangat penting bagi kehidupan kita, apalagi bagi seorang pelajar untuk terus menggali ilmu pengetahuan. Apa tujuan filsafat? Tujuan filsafat menurut pendapat saya pribadi itu di sini mencari hakikat ataupun mencari eksistensi dari kebenaran sesuatu, ya. Baik dalam logika atau kebenaran berpikir, etika atau berperilaku, maupun metafisika, ya. Metafisika itu artinya hakikat keaslian. Oleh karena itu, dengan berfilsafat seseorang akan lebih mengetahui, lebih menjadi manusiawi, gitu ya. Karena terus melakukan perenungan, akan menganalisa dari hakikat jasmani dan hakikat rohani manusia dalam kehidupan di dunia, supaya mereka itu bertindak lebih bijaksana. Maka dengan berfilsafat ini seseorang dapat memaknai makna hakikat hidup manusia itu seperti apa, ya. Baik dalam lingkungan hidup pribadi ataupun dalam sosial. Karena manusia itu kan zon politikan, ya. Manusia senantiasa hidup bersosial, ya. Di dalam Al-Quran juga itu kan manusia itu tidak bisa hidup sendiri, itu membutuhkan yang namanya orang lain. Itu ada ketergantungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Apa manfaat filsafat untuk dipelajari? Di sini ada manfaat filsafat bagi kita. Pertama adalah sebagai alat untuk mencari kebenaran dari gejala fenomena yang ada, ya, untuk mempertahankan atau menunjang dan juga melawan atau berdiri secara netral terhadap pandangan filsafatnya, memberikan pengertian tentang cara hidup, pola pikir secara logika, menggunakan akal dan nalar yang tentunya harus rasionalis, ya, rasionalis. Tentu secara logika dan akal itu harus dipakai dengan sebaik mungkin, memberikan ajaran tentang moral dan etika yang berguna dalam kehidupan manusia, menjadi sumber inspirasi, ya, dan pedoman untuk kehidupan dalam berbagai aspek itu sendiri. Seperti apa? Aspek ekonomi, ya, aspek politik, ya, aspek sosial dan lain sebagainya. Jadi jelas manfaat filsafat ini sangat besar sekali bagi kehidupan manusia. Itu menurut pandangan saya tentang manfaat, tujuan, dan juga pengertian tentang filsafat. Ya, terima kasih Pak. Ya, Sudah menjawab pertanyaan saya. Maaf bila mengganggu waktunya. Ya, Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Am Hilmi dari Fakultas Tarbiyah Jakarta. Saya ditugaskan untuk observasi atau bisa disebut dengan wawancara. Terlebih dahulu, boleh saya tahu nama kakak dan apakah kakak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabit. Saya mahasiswa dari Universitas Pakuan. Selanjutnya ke pertanyaan pertama.
pertama, apakah pandangan kakak tentang ilmu filsafat? Menurut saya filsafat itu adalah sebuah alat. Ia bukan ilmu karena dia jika dikatakan ilmu tidak ada cakupannya. Tidak ada batasan bagi filsafat dalam membahas sebuah ilmu. Bahkan ilmu pun ada bahkan ilmu pun ada filsafat. Jadi dia adalah alat. Kenapa dia dikatakan alat? Kita coba lihat dari pengantar filsafat ada yang disebut dengan epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Apa ya itu yang disebut epistemologi? Epistemologi membahas tentang sumber pengetahuan. Ontologi membahas mengenai hakikat pengetahuan, dan aksiologi membahas mengenai baik buruk pengetahuan atau benar salah daripada sebuah pengetahuan tersebut. Nah, dari epistemologi ini juga banyak sekali pembahasannya. Semuanya terkait alat-alat pengetahuan. Menurut saya itu. Oh, seperti itu. Ya, lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah ilmu filsafat penting dan bermanfaat? Untuk pertanyaan kedua ini sedikit agak unik ya. Kenapa? Karena kita perlu tahu bahwa filsafat itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama filsafat dari segi produk pemikirannya, dan yang kedua filsafat dari segi alat berpikirnya. Kalau seseorang menyesat-nyesatkan filsafat, berarti dia melihat filsafat produk, berarti bukan alat berpikir. Nah, kebanyakan seorang manusia atau orang Indonesia terutama itu melihat filsafat sebagai sebuah produk pemikiran, tidak melihat dia sebagai alat berpikir. Kalau kita melihat filsafat sebagai alat berpikir yang benar atau alat berpikir yang sistematis, maka filsafat itu menjadi sebuah ilmu yang penting dan bermanfaat bagi kita untuk mempelajarinya. Seperti itu. Pertanyaan terakhir ya kak. Menurut kakak, ilmu filsafat dan agama apakah saling melengkapi? Seperti itu. Itu tergantung kita lihat awalnya. Kalau lihat filsafat sebagai produk pemikiran, sudah pasti banyak yang menyimpang. Banyak yang ateis, tokoh-tokohnya juga lain sebagainya. Orang-orang tidak beragama malah mengatakan tidak beragama malah mengatakan orang itu seperti pasien-pasiennya di rumah sakit jiwa atau orang gila. Orang yang beragama itu terus mengatakan bahwa agama itu candu bahwa Tuhan sudah mati, bahwa Tuhan itu sudah mati gitu. Produk pemikiran mereka di filsafat itu bagaimana cara berpikir yang baik jika kita mencari dan mempelajari filsafat untuk memperbaiki pola pikir kita. Oh, seperti itu. Nah, baik kak, terima kasih atas waktunya. Maaf apabila mengganggu waktunya. Ya, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ang Hilmi dari Fakultas Tarbiyah PTIQ Jakarta. Saya ditugaskan untuk mengobservasi atau wawancara. Untuk terlebih dahulu, boleh saya tahu nama kakak dan kuliah di mana? Baik Kang, perkenalkan nama saya Abdul Wahid. Saya kuliah di Institut Bisnis Informatika Kesatuan semester 3. Dilanjut ke pertanyaan pertama. Apa menurut kakak ilmu filsafat adalah ilmu yang sangat penting dan bermanfaat? Menurut saya ilmu filsafat itu tergantung dari kita penggunaannya penting. Kalau dari sudut penting atau tidak pentingnya. Kalau dari sudut pentingnya ya sangat penting jika kita menggunakan ilmu filsafat itu untuk mencari kebenaran yang belum kita ketahui, dan kebenaran itu benar-benar bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Tapi kalau misalnya dari sudut pandang yang lain, dari cara penggunaan yang lain, misalkan kita menggunakan ilmu filsafat dalam mengotak-atik agama, seperti kita membuat agama baru, aliran baru dengan menggunakan ilmu filsafat, itu sangat tidak penting sekali. Itu. Lanjut ke pertanyaan kedua. Kira-kira siapa tokoh filsafat atau ahli filsafat yang pernah kakak dengar? Kalau yang pernah saya dengar dan semua orang juga pasti tahu, yaitu Aristoteles. Aristoteles itu dia berasal dari Yunani. Kenapa? Karena dulu Aristoteles itu pernah mengatakan atau membuat sebuah teori. Dia mengatakan bahwa bumi itu adalah air. Nah, dari situ sudah kita ketahui bahwa Aristoteles itu berfilsafat. Nah, kemudian Aristoteles juga kita tahu sendiri kan, pada zaman dahulu Yunani itu sangat menggantungkan kehidupan mereka pada dewa-dewa. Jadi mereka percaya dengan hal-hal gaib. Jadi kalau misalnya ada bencana seperti tsunami atau gempa, dia mengaitkan dengan hal-hal gaib, seperti bahwa dewa itu sedang marah. Nah, dengan adanya Aristoteles, dia mampu merubah segala pemikiran itu. Jadi dia mampu mengubah bahwa semua kejadian itu berasal dari dewa, tapi dia mampu mengubah menjadi kejadian itu secara penyebab kejadian itu secara rasional. Jadi ada sebab dari terjadinya bencana tersebut. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah filsafat dan agama adalah dua hal yang bertentangan ataukah keduanya itu bisa saling melengkapi? Nah, pertanyaan ini juga balik lagi seperti tadi, tergantung dari mana kita penggunaan filsafat tersebut. Karena filsafat juga kan artinya dalam bahasa Yunani itu philos dan sophia, yang artinya cinta akan kebijaksanaan. Nah, agama itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya a dan gama. A itu tidak, gama itu kacau. Nah, dari situ kita tahu bahwa agama itu tidak kacau, dan filosofi itu artinya mencintai kebijaksanaan. Nah, dengan kita berfilosofi dalam beragama, ya kita secara tidak langsung kita beragama dengan benar-benar. Nah, balik lagi, kita menggunakan kita berfilosofi untuk apa dalam beragama. Nah, kalau kita berfilosofi untuk menentang agama, untuk menentang tiadanya Tuhan, seperti orang-orang ateis seperti itu, nah itu sangat bertentangan sekali dengan agama, karena dia menciptakan agama di dalam agama. Seperti kebanyakan ya dalam Islam sendiri lah, dalam Islam seperti banyak aliran-aliran sesat. Nah, mereka menggunakan filosofi dengan cara yang tidak baik. Tapi kalau kita menggunakan filosofi itu untuk mencari kebenaran dalam beragama, memperkuatkan diri kita, memperkuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sangat dianjurkan sekali, sangat bermanfaat sekali, dan itu bahkan bisa berdampingan dengan agama filosofi tersebut. Seperti itu ya. Baik. Terima kasih atas sudah menjawab pertanyaan dari saya. Mohon maaf bila mana saya terganggu waktu kakak. Terima kasih sekali lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.